Ambyar, kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Yang satu ini perempuan yang luar biasa, seorang DJ yang mentalnya sekuat bata. Baja apa bata? Bata juga kuat. Tapi kan namanya juga manusia kadang rapuh. Iya betul, wajar manusiawi. Ya, di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan Dinar Candy. Dinar Candy. Kayak udah wudhu aja. Selamat pagi, Oce, Damang. Damang, alhamdulillah. Sayang. Dinar sehat. Ih, aku tuh lagi seneng nontonin Mami yang FYP yang. Menghibur kamu ya. Iya. Itu pokoknya menghibur masyarakat Indonesia lagi pusing. Iya. Dinar, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah datang. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Dinar tuh lebih kalem. Sekarang kalau kayak begini bajunya lebih kalem gitu apa karena memang pakaiannya ya jadi Kayak mau ke kantor gitu Dinar. Tapi bagus, ini keren. Bener. Elohan. Ini kan gara-gara Umi Pipik. Oh. Nanti kita bahas ya ada pengaruh Umi Pipik bagi kehidupan seorang Dinar Candy ya. Tapi Dinar Candy lebih kalem, terus ngelihat FYP-nya siapa? Dewi Persik, terhibur. Kamu lagi banyak masalah kali Dinar Candy. Masa sih? Persik itu adalah solusi untuk membuat masalah kamu selesai. Pokoknya kemarin minggu sekarang FYP terus Dewi Persik. Tapi ya kita mau kasih lihat ini Dinar Candy nih kemarin katanya sempat dapat cibiran saat datang ke pesta pernikahannya Mahalini sama Rizky Febian. Coba emang dia omongin kenapa sih emang bajunya kenapa kita kasih lihat bajunya ya nih. Coba. Silakan sayang duduk sayang. Geger. Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian beberapa waktu lalu memang dihadiri oleh artis-artis dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Dinar Candy yang turut menghadiri acara bahagia tersebut. Tapi, Sobat Ambyar tahu nggak sih kalau Dinar Candy dihujat netizen karena pakaiannya yang dianggap tidak pantas saat menghadiri pernikahan Rizky Febian dan Mahalini loh. Aduh, lagi-lagi dihujat. Mental masih aman gak sih Dinar Candy? Coba deh, langsung aja dijawab di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Yang favorit itu siapa sih? Kayaknya ngisi banget ya. Dinar itu datang ke pesta pernikahannya Mahalini sama Rizky siapa yang undang? Kang Sule. Oh Kang Sule langsung. Iya, karena kan Kang Sule memang temenan di salah satu aplikasi, kita sering kerja bareng gitu. Dinar datang pakai baju kayak gitu, terus akhirnya dikomentarin sama netizen gimana? Bukan aku yang dikomentarin tuh adik aku yang hujat parah. Tapi katanya Dinar juga coba Karen sebagai seorang fashion guru ngelihatnya gimana bajunya Dinar ke pesta pernikahan. Oh enggak, sebenarnya sih semua orang punya hak mau pakai baju apa aja ya kalau datang pernikahan. Tapi memang ada, bukan rulesnya lah ya, bagaimana cara menghargai sebuah acara. Kalau acara international wedding atau acara di dalam ballroom sebenarnya memang seharusnya tidak memakai baju seperti after party. Nah kalau Dinar Candy kan kayak after partinya gitu, bukan resepsinya. Kalau resepsi itu seharusnya gaun panjang. Gaun polos lurus gitu panjang. Betul, nah tapi mungkin kenapa netizen pada nyinyirin karena kok kayak pergi ke klub mungkin gitu. Ada yang bilang kayak biduan katanya, gimana tanggapannya? Biduan mah ini. Iya, dibilang gitu DJ. katanya. Kalau nggak ada yang bilang abis pulang ngejob nge-DJ datang ke resepsi katanya gitu. Iya tadinya mau langsung nge-DJ kan. Oh pantesan. Aku bukan biduan ya, aku aktris. Oh. Penyanyi bintang sinetron, bintang film. Banyak. Jadi sekalian datang abis itu mau nge-DJ gitu maksudnya ya? Enggak, tadinya emang mau pakai baju panjang, cuman takut kelebayan. Aku terus pakai yang ini baju belum pernah aku pakai, biar nanti foto-foto tuh biar kata orang, oh beda di sosmednya nih baju belum pernah dipakai gitu. Tapi ternyata pas foto terus kan aku bikin video orang-orang jadi
ih kok bajunya kayak gitu sih, kenapa nggak menghargai, kenapa nggak pakai kebaya gitu. Tadinya tuh takut terlalu bling-bling. Oh takut serba salah juga ya takutnya. Serba salah ya. Mau yang wow banget takutnya tadi bilang ngalahin pengantin gitu ya. Oh. Tapi sih sah-sah aja sih mau pakai baju Iyalah, apa, yang oke. penting masih dalam Iya, tahap. tapi Yang memang jelas masih pakai Enggak, baju. tapi sebenarnya masih karakternya dia, masih Iya. personal stylenya kamu memang kuat banget seperti itu. Tapi- Tapi kamu pakai fashion stylist gak sih? Enggak. Oh enggak. Enggak. Maksud lo itu karakternya Dinar, kalau Loli yang pakai Bu Onar nggak cocok maksudnya baju? Iya, bisa jadi karena setiap perempuan itu punya karakter berbeda-beda. Beda-beda. Masing-masing ya. Iya. Tapi Dinar ini yang jadi omongan netizen tuh bukan cuma Dinar. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Pakai jeans di kawinan mahal ini dan Rizky Febian, adik Dinar Candy dicela tidak menghormati resepsi pernikahan. Ini si Eneng. Neng, kak dia. Mana coba si mana? Eneng? Oh ada Eneng sini Neng. Sini Neng. Sini Neng. Takut dia Ini mah aku juga kenal. Sini Neng. Ayo kamu tanggung jawab, Neng. Kak dia tanggung jawab. Kak dia. Gara-gara kamu kakak kamu jadi harem nih. Ayo jadi harus. Ayo. Ayo Neng dulu. Kak dia. Kalau ini emang enggak bukan ini ya. Ayo Neng. Apa namanya? Ini Neng aku mah kenal sama Neng. Adik kandung. Coba Neng duduk. Oh ini adik, ini adik. iya, sini, Oh sini, iya, halo, selamat pagi. Ah, ini Amang. suka syutingnya sama Karian. Nih Neng. iya. Duduk ayo. Ih Neng gak pakai make up ya tumben. Jadi nggak kenal ya, nggak pakai Pakai ini make up. sayang. Neng pakai sok ini, pakai pegang. mic, sayang. Neng Neng, kenapa kemana, Neng? bisa pakai celana jeans ke acara pernikahan? Apalagi pernikahan yang mewah banget Udah gitu. dikasih tahu belum Viral sama tuh. kasih kakak kalau Pakai mic. Jadi kieu. Jadi kieu. Jadi gini Kak Dewi, Ah. Kak Rian, Kak Delan, Kak King. Dasar. Jadi kan pas itu tuh emang Teteh mau sama pacarnya. Dan emang itu tuh kan asisten Teteh lagi pada nggak ada tuh Kak Rian. Dan aku tuh kayak aduh tadinya tuh si Teteh nggak sama aku, sama pacarnya itu. Tiba-tiba Neng nggak bisa, nggak jadi katanya. Pasarnya. Mami aja, Terus Neng teh aduh kata Neng teh Jadi coba nggak ada ngedadak. ngedadak gak ada asistennya Karian. Ya udahlah aku Nggak kan ada yang ribet, nemenin gitu. ribet Kak Dewi. Jadi ya udahlah Teh aku pakai celana jeans aja ya. Lagian kan aku cuma nganter doang. Nggak ada rencana. Gak ada Karian. Cuman pas itu tuh aku paksa dia langsung ke antrian. Jadi ke antrian jadi udah kekunci kan pas mau salaman kayak gitu ngantrinya tuh kayak kekunci gitu panjang. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Oh, ya nggak oke. apa-apa lah, itu kronologis yang terjadi. Ya nggak apa-apa lah. Kasihan malah dia yang jadi diomelin di hujat Ya, netizen gara-gara. tapi kan mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini Iya. tidak saling menghakimi. Jadi kondisinya itu kayak gitu. Udah Benar. tahu ternyata sebenarnya memang rencananya memang nggak sengaja mau datang ke sana, memang cuma mau nganterin aja gitu kan. Tiba-tiba disuruh masuk aja. Iya. Oh iya, Kayak tapi gitu. pas adik kamu dihujat ya, kamu sempat ngomel nggak ke misalnya ke Neng gitu, Neng oh, kenapa sih tahu gitu mah kamu nggak usah masuk ya? Enggak, aku kan kata aku juga kamu pakai dress, kenapa pakai itu? Aku bilang, aku sempet dia sebelum pergi tuh nggak pakai dress aku aja. Enggak, Neng mah kan nggak akan ikut gitu tadinya. Gak naik, maksudnya gak ikut naik. Nggak masuk. Ya nunggu aja nunggu. Tapi kan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya netizen gak ada salahnya. Iya juga Karena sih. resepsi itu seharusnya jangan pakai celana jeans. Iya, boleh lah semua orang berpendapat. Sebenarnya nggak ada salahnya. Tapi kan tetap ini sudah dikasih tahu bahwa kondisinya kayak gitu. Iya, ya kita kan? udah dengar ceritanya Iya. gitu ya. Ya nggak apa-apa lah jadi pembelajaran juga buat semuanya, bukan cuma buat Neng tapi Jangan buat asal kita menjas juga. juga, jangan asal menghakimi juga. Setidaknya Iya. paling hanya pertanyaan kok bajunya begitu ya gitu. Ini kan nggak sampai kata ngata-ngatain, sampai membuli itu kan nggak boleh. Tapi ini ya yang jadi omongan netizen juga ketika akhirnya dari seorang Dinar Candy unboxing. Ini apa sih souvenir pernikahan? Kita mau kasih lihat dulu ya saat ini. Dinar Candy sebut akan ingat Rizky Febian saat makan, saat unboxing souvenir pernikahannya dengan mahal ini. Netizen malu banget dengernya. Kenapa? Maksudnya gimana? Salah lagi. Salah lagi ya. Orang pas unboxing kamu kenapa? Enggak, unboxing biasa aja. Kan dalamnya tuh ada handuk, ada apa kayak piring. Iya, handuk, Kayak yang piring, betul. buat apalagi ya apa sih nih buat minum? Cangkir. Bagus, cangkir. Ya. Kan aku unboxing di YouTube gitu. Terus? Viewsnya banyak. Terus? Jadi menambah penghasilan di YouTube. Yang malu tuh maksudnya apanya? Nggak tahu netizen. Kenapa netizen Mungkin sampai harusnya nggak harus di unboxing kali atau gimana? Oh. Kayaknya. Bakal diingat gitu maksudnya. Apa tuh oh? Oh iya kan
Jadi kan souvenirnya itu ada tempat makan, ada anduk. Jadi pas mau makan inget Rizky Febian sama Mahalini gitu. Oh, kalau pas mandi, mandi inget. Jadi inget sama Rizky Febian gitu. Oh, kayak begitu. Ya nggak apa-apa dong. Ya kan? Jadi, Tapi nggak apa-apa menurut gue mah ya, orang kalau kita Orang juga sah-sah aja. dapat souvenir segala macam ya pasti kita ingat sama orangnya. ya iyalah benar. Terus kalau Souvenir ingat itu lagi kan untuk mandi, mengingat. ingat Rizky Febian kenapa? Apa nggak salah? Tidak ada masalah. Nah, kalau itu nggak salah. Kalau itu salah netizennya, sirik Iya. kali. Kali dia nggak Semuanya dapat dikomentari. souvenir, jadi dia begitu. Iya. Ya. Tapi buat Dinar Candy kan datang ke resepsi pernikahan ya. Orang kalau misalnya punya pacar datang ke resepsi pernikahan kan ada mikirnya, ih kapan ya aku bisa menikah. Kalau kamu punya pikiran gitu nggak? Kapan Iya. menikah? Bukan lu. Dinar sama aku Apex. Kan kalian juga waktu itu datang ke resepsi pernikahannya. Enggak, kalau kamu gimana? Ya gimana nanti aja lah kalau aku. Ada nggak kepikiran kayak masa, aduh aku nanti suatu saat juga pengen kayak gini nih, mau bikin seperti pengen ini gitu. nikah gitu. Belum juga. Belum ya? Belum. Tapi ya Dinar sekarang berusaha untuk menjadi lebih baik ya, termasuk datang ke kajian bersama dengan Umi Pipi. Kita mau kasih lihat ini ada postingnya dari Dinar Candy. Wah syukurullah ya. Umi Pipik makasih ya udah angkat aku jadi ketua pengajian. Wih, ketua pengajian loh. Pengajian loh. Itu gimana ceritanya jadi ketua pengajian, Dinar? Itu di mana belakangnya karpet kan? Karpet. Oh di tempat Baba. Kan ketemunya tuh di sini tuh sama Umi. Terus kan ngobrol-ngobrol, kata Umi aku lagi bangun masjid Neng, gini-gini nanti mampir ya. Iya, terus Umi tukeran WA aja, kata aku nanti aku kalau ada rezeki nanti aku mampir ke yang lagi bangunnya kan. masjid, iya. Terus Umi tuh udah punya WA aku, Neng aku ada pengajian nih mau dateng nggak? Kata Umi kayak gitu kan. Terus aku, oh siap Umi aku dateng gitu. Terus dateng hari Senin itu. Terus pengajian lah kayak gitu. Terus tiba-tiba Umi, udah gini aja depan apa ibu-ibu pengajian sekarang ketua pengajiannya itu Dinar. Katanya. Aku udah, kenapa aku jadi ketua pengajiannya? Mungkin kayaknya secara halus dia tuh ayo biar pengajian terus, biar ikut. Jadi kan ada tanggung jawabnya. Kebaikan lah ya, itu pesannya ya gitu. Ketika datang ke pengajian terpilih sebagai ketua pengajian, dapat pencerahan apa untuk seorang Dinar Candy? Apa ya, jadi ibarat kata aku tuh jadi kayak lebih sabar aja. Kayak menghadapi hidup tuh kan di situ tuh banyak diceramahin lah, banyak apa ya yang disampaikan sama Umi ya, kehidupan itu memang berliku-liku. Kalau kamu apa namanya siap menghadapinya, karena kan di situ banyak pertanyaan yang relate anak muda, kayak misalkan kalau menjalani hubungan seperti apa Umi, kayak gitu-gitu. Apalagi dunia artis nih Umi, kita tuh belum bisa, pengen sih kayak maksudnya tuh ikut pengajian Umi, pengen seperti Umi, cuman kan kita tuh dengan adanya proses kayak kita lagi show itu kan Umi bajunya seperti ini gimana, kayak gitu-gitulah yang ya kan semua berproses ya, butuh proses. Ini kita juga punya curhatan dari Dinar Candy ke Umi Pipi. Kita pengen tahu curhat apa aja sih ke Umi Pipi. Ini kita lihat dulu. Apa sih menurut Umi tanggapan netizen yang suka ngejudge kita, ih kamu tuh bajunya seksi gini-gini, seharusnya mereka itu nanggepin kita seperti apa Umi? Ketika saat ini juga belum jaminan diri masuk surga kan gitu, karena kita semua belum dijamin masuk surga, tapi kita minta kita terpilih jadi hamba yang masuk surga kan gitu. Amin. Karena semua orang tuh berhak berproses. Jadi Umi tahu kalau aku tuh suka tank topan, kata Umi aku juga tuh tank topan. Bisa ikut terus pengajian Umi. Kan jadi ketua harus ikut terus. Jer ini gimana Jer? Tapi gelis, pakai jilbab gitu gelis. Gelisnya. Benar, Betul. Kayak pengen terus, amin lah. Dinar pernah kepikiran nggak untuk merubah image seorang Dinar Candy? Kan kalau sekarang tuh orang taunya Dinar Candy sebagai seorang DJ yang seksi dengan pekerjaan di dunia malamnya. Sempat terlintas nggak sampai akhirnya ikut pengajian, ingin merubah image misalnya. Ya yang sekarang ini dilakukan juga baik karena menghibur juga, tapi ingin merubah image itu ada nggak sih kepikiran? Pernah, aku waktu pas zaman-zamannya mau masuk ke Covid tuh Kak, aku tuh udah ketutup baju nge-DJ-nya. Kayak udah ketutup, dan memang waktu itu kan sering umroh juga kan. Udah mulai ketutup, cuman abis Covid itu aku sempat depresi karena kan gak kemana-mana. Terus biasanya kita kan show keluar kota, warawiri sama teman-teman, sama kru kayak gitu. Terus aku sempat depresi, terus sempat terbuka lagi abis Covid itu, kayak gitu. Nah tapi adanya
pengajian sama Umi Pipi kayak dikasih tahu mendingan kita tuh lebih rapih lagi berpakaian kayak gitu. Umi juga dulu nggak langsung begini Dinar. Umi tuh setelah menikah sama Uje baru Umi tuh ketutup katanya. Kalau dulu Umi juga pernah tank topan, cuman Umi tuh nggak mau, kata dia tuh ngejudge, oh Dinar seperti ini, Dinar seperti itu, karena hidup tuh berproses kata Umi. Aku nggak tahu Dinar nanti seperti apa gitu. Bener, hidup itu berproses, aku percaya itu, dan setiap orang kan titiknya juga beda-beda, pencapaiannya beda-beda, waktunya pun berbeda-beda. Yang kita harapkan bukan cuma Dinar Candy tapi semuanya bisa lebih baik, termasuk kami semua di sini di pagi-pagi Jangan aja. asal menjudge gitu karena setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Jangan merasa paling dan paling. Tapi kalau Neng, coba Neng, aku mau nanya sama kamu perubahan Dinar Candy menurut Neng apa? Coba pakai mic lagi Neng. Sekarang ini yang kamu lihat perubahannya. Neng balik si Teteh. Karian, Kak Dewi, Kak Dasar, Kak Delan. Teteh itu sekarang kayak nggak, maksudnya itu kan emosinya pas dulu ya sering ikut kan kayak tinggi banget, sekarang kayak meredam. Baru sekali pengajian udah begitu. Lebih kalem, alhamdulillah. Lebih kalem, lebih sabar. Coba ya kita mau lihat bagaimana emosi seorang Dinar Candy, apakah lebih kalem ketika membaca apa kata netizen. Apa kata netizen? Dinar Candy silakan berdiri. Oh ada ininya. Ada sayang. Oh buka sendiri Dinarnya terus ngejawab sendiri. Ayo Dinar, Kata. buka dari atas. Siap ya. Nanti jadi nggak ini. Silakan Dinar Candy dibuka dari yang paling atas. Kata netizen. Oh. Baca. Aduh kesel. Artis modal sensasi dan viral-viralan negatif. Tanggapi. Gas, tanggapi. Tanggapi. Ini lumayan tahu buat endorse. daripada ngehujat. Ya walaupun ya modal sensasi, mungkin itu kalian pikir tadinya aku mau menyampaikan apa tapi kan ditanggapinnya apa, jadi mungkin apa ya, tanggapan netizen itu tuh kayak viral negatif. Menurut aku tadinya menyampaikannya tuh mau positif. Aku pernah kayak apa ya namanya itu, kayak aku demo sendiri pakai baju itu tuh, aku kayak nggak mau lockdown waktu itu, maksudnya itu untuk kayak semua orang biar bisa kerja, tapi ditanggepinnya negatif. Oh jadi pokoknya kamu ambilnya positif aja iya, gitu kalau ya. menurut aku positif. Bener, oke baik. Yang kedua apa kata netizen untuk Dinar Candy, silakan. Baca. Nah, kasus saja mantan istrinya ketawa banget ya, real karma adalah hahaha. Kasus pacarnya kalau dibikin mantan istrinya ketawa banget deh. Real karma ada. Apa tuh? Oh, kalau ini kasusnya tuh sebenarnya dari 2020. Ya. Jadi dia itu makanya kalau yang mau berhubungan bersama artis, kalian itu di masa lalunya tuh harus rapih. Kalau enggak tuh nggak diungkit sama saingan bisnis atau apa. Ini tuh kasus yang dilaporkannya itu adalah dari tahun 2020. Kalau kamu bilang, makanya buat siapapun yang mau berhubungan sama artis, masa lalu kalian harus rapi. Ini terkesan kamu ngomong sama pacar kamu sendiri loh. Misalkan kalau bisnis tuh surat-suratnya harus bener gitu. Pajak harus cepet bayar gitu loh. Jadinya itu kan kalau kalian hubungan sama yang punya nama lah di media. Pasti akan keikut gitu. Oke baik, silakan kata netizen yang ketiga. Oh banyak. Yuk, Dinar. Pakaiannya coba lebih tertutup, kasihan keluarga. Kasihan keluarga kamu pasti sedih dan Proses malu. kali ya. Ya pokoknya kan keluarga aku nggak tahu, nggak nonton sosmed. Tadi udah diomongin. Iya, Bener ya. lanjut Seperti itu. Pelan-pelan lah, semua orang ada Udah waktunya. terakhir ya. Udah cukup ya. kebanyakan. Kata netizen sudah dijawab oleh seorang Dinar Candy. Itu pernyataan netizen yang ditanggapi juga oleh seorang Dinar. Tapi kali ini kita akan memberikan pertanyaan untuk Dinar Candy dalam kursi kegedean. Dinar Candy. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Apa tanggapan Dinar Candy soal pacar Dinar Candy yang bernama Ko Apex yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan dana? Nakal. Yang nakal siapa? Ko Apek maksudnya? Ko Apeknya. Tapi ini tuh sebenarnya ya kalau sebenarnya dia tuh kayak saling lapor, tapi sama ayah angkatnya coba.
Karena aku bingung, aku sama ayah angkatnya kenal juga. Aku kan udah lah, maksudnya tuh ini kan bisa diselesaikan secara ngobrol. Apalagi itu ayah angkat kan bisa, maksudnya nggak mungkin lah kamu kenal lama, ngapain juga saling lapor di polisi. Gitu. Tapi bener nggak katanya kok Apex itu kemarin sempat mangkir ketika panggilan kepolisian? Datang dia. Oh datang. Tapi kok Apex sekarang di mana sih? Tapi berita di medianya mangkir ya. Dia nggak datang yang sekali tapi izin. Oh izin. Tapi dia datang 2 kali pemeriksaan. Tahu Dinar sekarang kok Apex ada di mana? Ada di Jakarta. Di Jakarta. Ada di Jakarta, iya. Oke. Apakah ada ketakutan dari Dinar Candy jika namanya terseret dari kasus Ko Apex? Enggak sama sekali. Jadi kan Ko Apex ini punya teman, terus dari pihak pelapor atau ayah angkatnya Ko Apex tuh sebenarnya berkomunikasi sama aku, dibilangin kayak gini, Teh bilang dong sama Ko Apex minta maaf aja apa susahnya. Aku bilangin minta maaf aja kamu ke ayah angkat kamu. Terus mereka tuh kayak saling ngotot gitu loh. Aku kayak ya udah aku nggak ikutan gitu. Tapi kan Dinar kayak misalnya pemeriksaan ya nanti akhirnya ketahuan misalnya kamu dikasih barang kayak mobil kamu kan keren banget, mobil sport. Terus misalnya giveaway dalam bentuk uang gitu kan ya, giveaway. Netizen kena dong. Iya benar, tapi kan itu kan ada aliran dana segala macam. Kalau misalnya menyangkut nama kamu gimana? Sempat kepikiran deg-degan nggak sih? Kalau aku kan nggak masalah. Sebelum aku hubungan sama Ko Apex juga kan aku udah punya rumah, udah punya Bekerja. Ya jadi kalau aku misalkan memang kalau bukan hak aku, dia ada sangkutan ya nggak apa-apa gitu. Benar. Aku nggak ambil pusing dari kemarin. Benar. Kalau ya balikin aja. Pertanyaan ketiga, apakah Dinar akan bertahan dengan Ko Apex jika dirinya diputuskan untuk ditahan dan tidak punya apa-apa lagi? Apakah akan bertahan? Gimana? Bakal bertahan karena gini ya aku dilihat dari Ko Apex tuh bukan dia punya apa, tapi dia tuh orangnya itu sebenarnya pekerja keras dan cerdik. Dia itu kayak hampir mirip sama aku, kayak dia tuh sering mengerjakan sesuatu tuh nggak hanya satu hal. Jadi kayak ini dia kerjain, ini dia kerjain, ini dia kerjain, makanya itu sekaligus gitu ya. Ya jadi kalau makanya pas dia hubungan sama aku tuh waktu bersamanya itu sebenarnya susah, kayak aku ngerjain ini dia ngerjain ini gitu. Oh, jadi kamu mencintai dia apa adanya bukan adanya apa? Iya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya, sebutkan inisial artis yang diblok Dinar Candy di Instagram. Ada nggak artis yang diblok di Instagram? Masa sih? Yang kamu blok? Itu cowok-cowok sispek diblokin sama Ko Apex. Yang badan jealous. Aduh. Yang kemarin dibawa ke sini tuh diblokin sama dia. Ya nggak apa-apa. Itu tuh cowok-cowok six-pack tuh artis atau selebgram atau? Selebgram, tiktokers. Oh kenapa? Kenapa kok bisa sampai di? Karena kan kayak itu pernah deket sama aku semua. DJ internasional dia blokin. Cowok-cowok six-pack. Aduh, Karen sama King, kita takut di blok sama Ko Apex ya. Kita six-pack banget, takut banget. Dinar Candy. Kalau sama kita nggak percaya. Terima kasih banyak sudah menjawab semua pertanyaan dalam kursi kegegeran. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar.